Ya tergantung tergantung kemampuan kita ya untuk tadi kreatif, punya keingintahuan yang tinggi, punya kemauan. Baru yang terakhir tuh harus ada keikhlasan ya. Kalau tidak ada keikhlasan untuk mengikuti ini ya juga tidak agak susah mengena seperti itu. Nah, kemarin di awal juga sudah disampaikan mata kuliah ini kan mata kuliah kolaborasi antara ilmu ekonomi, matematika, dan statistik. Nah, kalau kita di S1 itu terpisah satu-satu mata kuliah matematika sendiri, bahkan matematika ekonomi sendiri, ada matematika bisnis, ilmu ekonomi aja luas ya, ada ekonomi mikro, makro, pengantar ilmu ekonomi, banyak banget lah. Tambah lagi statistik. Statistik itu lebih umum, tapi sudah spesifik kalau bicara metode penelitian sudah aplikasi, terapan. Nah, di sini kita belajar ekonometrik itu memang kalau saya dulu kenapa saya bilang itu ilmu cacing-cacing karena banyak rumus-rumus yang talingkar macam cacing gitu ya. Makanya dulu istilahnya banyak rumus-rumus cacing. Nah, jadi jangan heran, jangan kaget kalau di mata kuliah ini ada istilah-istilah formula, rumus, kemudian ada beta, ada variabel independen. Sebenarnya kalau dalam prakteknya di metode penelitian dan statistik, apalagi dengan sekarang banyak analisis statistik yang digunakan aplikasi maupun software yang semakin maju, ya, yang dulunya didominasi oleh kuantitatif ya. Kalau kuantitatif itu paling jago masalah ekonometrik karena di situ bicara tentang hipotesis, kemudian regresi sederhana, regresi linier, variabel ganda, apa regresi berganda, ada variabel dummy. Ini nanti kita akan pelajari. Nah, yang perlu saya sampaikan kenapa ini penting ya karena memang di MIM Magister Ilmu Manajemen ya, Magister Ilmu Manajemen di Universitas Amalia, Amalia ini kenapa diberikan mata kuliah karena penting ditambah dengan kata untuk dan pengambilan keputusan ya. Jadi ekonometrik dan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu sendiri lebih identik dengan prodi ilmu manajemen seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan dengan mata kuliah ini bisa memahami filosofi nanti tahapnya ketika Bapak Ibu melakukan metode penelitian. Memang mindset yang ditekankan di mata kuliah ini adalah kita memahaminya sebagai calon-calon peneliti yang bermashab atau berkiblat kepada penelitian kuantitatif, Bapak Ibu. Karena kita bicara statistik, angka-angka, data-data yang memang terukur, pasti dan jelas. Ya seperti itu. Beda kalau Bapak Ibu menelitinya waktu S1 itu kualitatif ya. Kualitatif itu rata-rata ilmu sosial lain seperti ilmu pemerintahan, ilmu hukum, fakultas agama maupun teologi ya, itu rata-rata menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Nah, kalau di kita bicara kualitatif, kita kesampingkan yang namanya ekonometrik maupun statistik ya. Walaupun sekarang berdasarkan teknologi IT yang maju ya, kualitatif juga sudah ada softwarenya. Jadi untuk mengolah data, mengtabulasi data, kemudian membuat apa struktur penyelesaian masalah di kualitatif sekarang sudah ada aplikasinya. Biasanya yang paling dikenal itu aplikasi NVivo. Nah, kalau kuantitatif yang sekarang kita bahas melalui mata kuliah ekonometrik dan pengambilan keputusan ini sudah lebih banyak lagi ya aplikasi. Yang paling terkenal yang mungkin Bapak Ibu pernah tahu di S1 kita menggunakan SPSS. Nah, SPSS dari versi lama, versi jadul, sekarang sudah SPSS dengan terbaru dengan fitur-fitur yang lebih humble, lebih akurat, lebih bagus lah. Jadi setiap perkembangan pasti ada hal-hal yang baik timbul. Terus ada lagi yang namanya Stata, Evis, ada juga yang paling sering dipakai di Unaim itu terkenal dengan Smart PLS ya. Smart PLS, SEM PLS atau SEM Amos, SEM Lisrel, ini banyak banget alat analisis yang tidak harus lagi kita bekerja memikirkan memeraskan otak dengan memahami angka ini dapat di mana. Karena kalau dengan aplikasi semua hasil bisa dimunculkan dan kita bisa tinggal tugasnya hanya menginterpretasikan dan kemudian membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman mindsetnya kita di mata kuliah ini adalah
seorang peneliti yang kuantitatif, hitung-hitung, angka-angka, tabel-tabel, ya, bagaimana distribusi data, bagaimana kalkulasi data, kemudian nanti muncul sebuah formula, ya, sebuah rumus atau semua model yang nanti hubungan X dan Y, variabel X dan Y, variabel dependen dan independen. Jadi kayak kayak gitu yang nanti kita akan bahas. Kemarin sudah saya share materinya ya untuk pertemuan pertama, analisis regresi sederhana. Ya, sederhana itu hanya dua variabel, X dan Y saja. Hubungannya hanya X dan Y. Tapi kalau sudah bicara regresi berganda, ya kalau tadi regresi sederhananya X dan Y, satu X satu Y, tapi kalau sudah berganda, X-nya dua, ya, minimal X-nya dua, Y-nya satu, itu sudah masuk kategori regresi linier berganda. Nah, itu seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan, pengantar ya. Bisa dilanjut, Pak Alphonse? Siap, dilanjut, Pak. Oke, siap ya. Sabar. Oke, kita lanjut ya. Ini saya share materi ya untuk penekanan yang kemarin di pertemuan pertama dan kedua. Nah, ini saya ulangi terkait dengan eh, penguatan konsep regresi linear berganda ya. Jadi memang ilmu di sini ilmu cacing-cacing ya seperti itu. Nah, kita lihat ya, tentu saya berharap dengan ini juga nanti akan saya share ya ke ketua kelas atau di grup kelas mata kuliah kita. Jadi nggak usah dicatat, cukup mendengar saja, diupayakan bisa memahami karena nanti ada contoh yang memang kita berikan. Saya kasih waktu sekitar 5 sampai eh, 10 menit untuk mengerjakan secara manual karena kita coba mengerjakan manual dulu. Karena kalau mudahnya memang soal-soal ini bisa masuk di runs ke software EView, Stata atau mungkin SPSE, lebih cepat, lebih mudah dan akan kelihatan hasilnya ya. Oke. Yang pertama, perhatikan apa yang sudah tadi Bapak jelaskan secara umum. Jadi konsep dasar dari regresi linear sederhana. Nah, sederhana itu cuma X dan Y ya. Jadi pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, apa itu variabel? Kalau kita bicara penelitian, ya ada model-model yang lingkaran, elips ya. Ada dua lingkaran, ya kalau digambarkan ada dua lingkaran. Bisa lihat. Ini kita langsung sama-sama. Saya share dulu. Kita sama-sama cari di bukan model apa, opal. Nah, kalau kita share ya di ini. Nah, kita lihat ini model-model variabel ya digambarkan dalam bentuk lingkaran atau elips ya.
Ini model sederhana, jadi bisa juga kotak seperti ini ya. Kalau ini kita cari di Google. Jadi variabel X, variabel Y. Nah, variabel X-nya itu sebagai variabel eh, independen, dia bebas. Nah, sementara yang Y ini variabel dependen yang terikat. Jadi variabelnya akan berubah kalau X-nya berubah. Ini maksudnya. Ya di gambaran tadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, model ini membantu untuk menjawab pertanyaan manajerial seperti apakah kalau kita di ilmu manajemen, apakah promosi, katakanlah manajemen pemasaran, promosi dapat meningkatkan penjualan atau apakah harga mempengaruhi atau memengaruhi permintaan. Ini juga jadi variabel X-nya, X1-nya atau karena ini bukan variabel apa regresi ganda, maka X1-nya adalah tidak pakai X1, X-nya ya. X-nya itu adalah variabel promosi, sementara Y-nya penjualan atau X-nya itu harga, Y-nya permintaan. Ini diasumsikan demikian. Nah, persamaan umum atau model umum atau formula umumnya, modelnya adalah Y sama dengan A ditambah BX ya. Jadi ini gambarannya ya. Rumus ini jadi ketika kita nanti ada soal manual mengerjakan rumusnya akan memperoleh rumus ini E sama dengan A tambah BX ya dengan A sebagai konstanta dan B sebagai koefisien regresi makanya dia berkaitan dengan variabel X ya. Nah, sementara variabel X menunjukkan arah dan besar perubahan Y ketika X naik ya. Jadi ketika X naik akan ikut berubah di Y-nya atau turun sama juga Y-nya akan turun itu hubungan searahnya seperti itu. Nah, langkah umum ya kalau kita akan mengerjakan soal dari regresi sederhana, yang pertama susun data variabel X dan Y dalam tabel. Nanti kita akan lihat sama-sama. Kemudian hitung sigma ini kan udah jumlah X, sigma Y jumlah Y, jumlah total ya. Kemudian sigma XY berarti sigma X kali Y dan sigma X yang dikuadratkan. Ingat X bukan Y. Hati-hati karena ketika kita salah mengambil data, pasti hasilnya pun akan salah seperti itu ya. Terus kemudian gunakan rumusnya untuk mencari koefisien B. Terus berikutnya gunakan rumus untuk mencari konstanta A. Nah, susun persamaan regresinya. Jadi kalau sudah A dan B dapat, maka akan dapat rumus. Nah, setelah ini baru kalau kita rumusnya kan nanti kan ada ini A ini berupa angka, B-nya juga berupa angka karena tadi hitungan-hitungan ini berdasarkan rumus ini nanti akan dapat. Nah, sehingga setelah kita dapat formula atau rumus ini, maka kita dapat menginterpretasikan. Artinya menginterpretasikan ini bisa menarasikan, memaknai dari formula atau rumus yang ada ini. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan jangan ditahan. Pak Alfonsius, kayak Pak Alfonsius yang memang bisa langsung dengar jelas nyata karena di depan laptopnya sendiri ya. Beda Betul kalau Pak, yang betul. di Saya dengar betul. komputer, yang di kelas kalau mau bertanya bisa nanti minta bantuan Pak Noh ya. Jangan malu-malu. Bertanya nanti sesaat di jalan kalau nggak tanya yang jelas. Pak Alfons, dinas di mana ya? Izin Pak, saya auditor di Inspektorat Kabupaten. Oh, Kabupaten mana? Tolikara? Mamro Tengah Pak. Oh, iya ya, Bapak Mak. Mabramo Tengah ya. Berarti kenal sama Pak Denny ya. Denny, Inspektorat toh? iya Pak. Cuma dia di Tolikara, Tolikara. Baru Oh, wisuda kayaknya kemarin. Baru wisuda. oh Oke. Denny Petayang. Denny. Bukan Denny orang Jawa itu. Dani apa Denny? Saya lupa juga itu, lupa saya. Ya, nanti kita cari sudah. Pak Siap Alfon. Pak. Siap. Oke, di ruang kelas ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada ya? Iya. Yang di kelas nggak bisa komunikasi ya, cukup mendengar aja berarti. Tadi bisa Pak, tadi bisa Pak. Bisa ya, ya tapi harus ada pertanyaan atau kurang jelas nanti kita coba latihan ya. Nanti Pak Alfons bantu teman-teman. Pak Alfons kemarin SE-nya apa ambil apa? Di akuntansi Pak. Wah, akuntansi, oh, luar biasa. Siap Harusnya Pak. cocok kuliah di Magister Akuntansi Uniap. Iya Pak. Bu Yuyun sudah wisuda besok ini, angkatan pertama dia.
Bu Yuyun keuangan Unaim. Hmm, Ah, ya, Unaim di isi apa Unaim ya Apis Wamena iya Pak ya. keuangannya itu. Ya. Bu Yuyun, Bu Yuyun. Siap Pak, siap, siap. Beliau sudah wisuda nanti di bulan April. Kebetulan saya kaprodi S2 akuntansinya, Pak Alphonse. Kalau mau Oh. menyeberang ke S2 akuntansi saya tunggu. Tapi berarti akuntansi kemarin kuantitatif toh atau kualitatif ambil skripsinya? Kualitatif Pak. Kuali, wah ini agak susah ini. Kalau kuali itu agak-agak sedikit menolak terkait kuanti-kuanti itu. Nah, kalau saya pribadi mix Pak. S1 Siap. kuanti, S2 kuali, kualitatif, S3-nya kembali kuanti nyari aman. Oh Jadi iya. pakai rumus-rumus. Ya, karena kuali kan harus kuat. Kalau S3 kuali itu berat. Siap Pak, Seperti betul. itu ya. Oke, ini intermezzo ya supaya membina karena kalau di Jawa itu mungkin kalau kita di Papua di Indonesia Timur tuh mazhab atau apa ya namanya prinsip ya bukan prinsip juga kiblat ya kiblat ketika kita memilih seorang peneliti kuanti dengan kuali. Nah, seperti itu. Kadang kalau di Jawa itu pertentangannya sangat sengit. Betul-betul egosentris. Saya orang kuali, saya orang kuanti seperti itu. Nah, Iya, kalau iya. bicara ya ekonometrik itu pasti kuanti banget, pasti bicara pengaruh X dan Y, pengaruh X1, X2 terhadap Y begitu, Pak. Jadi agak sedikit nyebrang kalau kita hanya fokus di kuali gitu ya. Waduh, ini makanan apa? Makanya saya waktu saya dapat ekonometrik itu di S2 akuntansi memang di Airlangga itu. Ini ku mata kuliah cacing-cacing, rumus-rumus kan kita harus hafal itu rumus-rumus ya. Padahal semua ini bisa diselesaikan dengan SPSS paling sederhana SPSS sama aplikasi statistik lainnya. Oke. Oke, kita lanjut ya Pak Alfon dan teman-teman di kelas ya. Tetap semangat ya. Siap Kita Pak. ya paling lambat jam 2 lewat lah. Kita udah akhiri ya. Tidak harus sampai jam 3 supaya Bapak Ibu bisa beristirahat di hari Minggu lah. Begitu Kak, sepakat? Sepakat Oke, Pak, sepakat. kita lihat. Oke, siap. Nah, ini contoh ya, soalnya seperti ini. Perhatikan. Ini nanti nanti sebentar saya kasih soal lagi. Bapak Ibu silakan mengerjakan ya. Nanti siapa yang di kelas yang mewakili di kelas membacakan hasilnya. Kemudian nanti Pak Alfonsius sendiri karena Pak Alfonsius kan pakai laptop sendiri ya. Oke, ini judulnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan ya. Pengaruh biaya promosi terhadap penjualan. Berarti biaya promosinya itu sebagai X, penjualnya Y. Begitu Pak ya. Dipahaminya seperti itu. Nah, gunakan data berikut untuk menentukan persamaan. Jadi kita tugasnya membentuk atau membuat persamaan regresi linear sederhana atau rumusnya. Nah, rumusnya tidak sesederhana muncul begitu. Nah, kita lihat berdasarkan data yang bisa diandalkan, dipertanggungjawabkan. Ini datanya Pak. Datanya sebenarnya yang pertama yang diketahui nih. X dan Y saja. Misalnya ada 5 data, X ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian Y, ya. Jadi berarti X satu penjualan, Y-nya satu promosi, Y-nya 12. Ini datanya ada 5 ya. Oke, terus ini 12, 14, 17, 19. Kemudian XY. X itu berarti X kali Y, Pak ya. Bapak Ibu. Ini hitungnya lihat, perhatikan. X, Y, kita buat tabel di sebelahnya. Ini tabel sebelahnya nanti nggak ada. Nanti saya akan kasih soalnya X dan Y datanya. Setelah itu Bapak Ibu membuat manualnya seperti ini. X, Y berarti 1 kali 12. Kemudian X kali Y lagi 2 kali 14, 28. 3 kali 17, 51. Kemudian 4 kali 19, 76. 5 kali 22, 110. Nah ini jangan lupa ditambah kolom jumlah. Nah jumlah ini sebenarnya menggambarkan sigma. Sigma itu disimbolkan ada sigma ini. Ya, kita perhatikan. Nah, terus kemudian ini X-nya sudah kita dapat, totalnya 277. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, baru kita cari lagi kolom X2-nya. X2 itu X dikuadratkan. Ingat, hanya lihat data X saja, bukan Y ya. Jangan sampai Bapak ambil Y dikuadratkan. Nah, kalau X dikuadratkan berarti kenapa ini dapat 1? Berarti kan 1 kali 1. Ini 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, begitu ya. Bahasanya sehingga totalnya jadi 55.
Sampai di tabel ini bisa paham Bapak Ibu? Bisa ikuti ya? Bisa, Pak. Oke, ya bersuara ya di kelas bersuara supaya sama-sama Bapak tidak ngantuk, kalian juga tidak ngantuk ya. Oke, nanti saya kasih kita break sekitar 10 menit, kalian kerjakan, nanti Bapak kasih soal. Belajar itu dulu yang sederhana ya, kita bicara regresi linear sederhana, hanya X dan Y saja. Oke, nah ini sudah catatannya X, sigma X itu 15 ya, sigma Y 18. Nah, ya ingat, ini kenapa sigma X ke 15? Nah, ini harusnya di sini tambah variabel baru di sini ini jumlahkan ya 1 tambah 2 tanggal 3 tanggal 4 tanggal 5 jumlahnya 15 ini jumlahnya harusnya di kolom sini ada kolom jumlah sigma 15 kemudian sigma y-nya 84 sigma xy ini 277 ya ini total kan ini ditambah ini 12 tambah 28 tambah 51 tambah 76 tambah 110 jumlahnya 277. Kemudian yang berikutnya sigma jumlah x kuadrat yang ini angka terakhir 55. Nah, N ini menandakan jumlah data. N itu apa? Jumlah datanya berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini data ya, X dengan Y ini data. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Langkah penyelesaian. Pertama adalah kita tahu bahwa rumus utama dari persamaan regresi linear sederhana itu Y sama dengan A tambah BX. Kayak tadi sudah di atas. Y tambah Y. Nah, rumus untuk mencari nilai B dan A ini kita perhatikan ya. Rumusnya adalah ini. Ini adalah buku kurang ya, buku namanya buka kurungnya banyak banget, jadi harus diselesaikan yang mana dulu. Ini juga di sini kenapa perlu yang namanya pemahaman ilmu matematika? Karena tadi mana yang lebih tinggi derajatnya itu yang diselesaikan, mana perkalian dulu atau pembagian, penjumlahan, pengurangan yang dalam kurung dengan yang tidak di dalam kurung itu yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, kemudian untuk B-nya ini rumusnya, untuk A-nya seperti ini. Nah, oke, sekarang kita sudah tahu. Rumus ini Y sama tambah BX dan juga rumus B sama rumus A itu sudah paten, sudah yang menciptakan ahli ekonometrik ya, tentu. Jadi ini nggak boleh kita akal-akal dan kita ubah-ubah ya, karena kalau dulu pasti hasilnya jadi salah gitu kan. Ya sama, bahkan untuk membuat rumus aplikasi kan ini menjadi rumus paten yang sudah dimasukkan dalam formula perumusan IT. Oke, kita langsung menghitung koefisien B. B-nya itu nanti pada akhirnya dapat angka ya. B. Nah, kita lihat. Karena rumusnya adalah N-nya itu berarti 5 ini ya. Terus N terus kali sigma XY. Kita lihat sigma XY berapa tadi? Ini. Sigma XY itu 277 ya. Berarti 277 dikurang ini ingat. Tanda saja jangan sampai kalah. Salah. Kalau di rumus kurang terus Anda ganti tambah, kacau hasilnya. Seperti itu. Makanya nanti kalau menghitung dengan rumus ini harus hati-hati ya. Oke, nanti akan saya kirim dulu apa ininya materi ya biar biar teman-teman eh, nanti jadi bahan bahan ini untuk bacaan untuk kita nanti latihan. Nah, ini nanti akan saya share di grup biar teman-teman bisa untuk sebentar cara mengerjakannya. Mata kuliahnya mana tadi? Ah, ini. Oke. Udah masuk ya materinya ya.
Sudah saya share di grup. Bisa dicek ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti ada soalnya. Oke, kita lanjut. Nah, nih. Nah, ini memasukkan angka-angka ini jangan sampai salah ya. Terbalik saja pasti hasilnya akan salah ya. Menempatkan angka terus tanda tambah kurang, terus dipangkatkan, kurung buka, kurung tutup ini juga perlu diperhatikan. Nah, setelah dikalkulasi ya tentu kita gunakan paling harus supaya cepat, bagusnya dibantu dengan Excel ya. Microsoft Excel itu bisa lebih hati-hati, akurat. Atau pakai kalkulator itu juga silahkan. Nah, hasilnya didapatlah 125 dibagi 50 dapatnya 2,50. Jadi B-nya setelah dikalkulasi ini dapat angkanya 2,50. Sehingga kita sudah dapat B. Selanjutnya kita akan cari yang namanya konstanta A. Konstanta A ya, lihat-lihat. A juga sama, rumusnya kan di atas ini. Ya A untuk A itu bagaimana cara yang A itu sigma Y dikurang B dikalikan sigma X per N itu 5. Ya, ini kalian B. Coba perhatikan B-nya, kan langsung dapat sigma Y itu. Diselesaikan dulu yang ini. B kali sigma X, berarti 15 kali 84, dapatnya 1260. Nah, setelah ini, kurung, berarti kan udah dapat angkanya. 1380 kurang 1260 hasilnya 125. 275 kurang 225 hasilnya 50. Dapat B-nya 2,50. Sampai di sini sangat jelas. Nah, sekarang kita konstanta A sama ya dengan formula tadi, hasilnya dibagi 5 ya berarti ke 84 dikurang, berarti ini selesaikan yang dalam kurung 2,50 karena ada B kita sudah dapat angkanya, sudah dikalikan 15 dapatnya 84 kurang 3750 dibagi 5. Diselesaikan dulu yang dalam kurung ini berapa baru dibagi 5. Dapatnya 9,30. Kalau sudah dapat B dengan A, tinggal masukkan karena rumusnya adalah YA tambah BX ya, maka A-nya ditaruh angka 2,50, B-nya 9,30. Nah, inilah jadi rumusnya ini. Sampai di sini paham teman-teman ya? Bisa ya? Yang harus hati-hati itu tadi menghitung di sininya sama menempatkan angka-angka. Kalau salah, pasti hasilnya berbeda. Makanya saya akan kasih soal, Bapak Ibu latihan seperti itu. Siap, Pak, siap. Ya. Saya kasih waktu 15 menit lah untuk mengerjakan ya. Habis itu baru saya akan minta perwakilan dari yang kelas 1 sama Pak Alfonsius. Mudah-mudahan hasilnya sama. Kalau berbeda, kita telusuri di mana salahnya. Ya, oke. Terus tugasnya setelah Bapak Ibu mendapatkan model ini, maka ini bisa diterjemahkan, teman-teman. Y sama dengan 9,30 ditambah 2,50 X. Ini maknanya nilai B itu 2,50, bahwa setiap kenaikan satu satuan X ini ya diperkirakan akan menaikkan Y sebesar 2,50 satuan. Nah, itu. Berarti kenaikannya itu sekitar ini akan konstan tetap. Nilai A 9,30 menunjukkan perkiraan Y saat X-nya 0 gitu loh. Kalau X-nya 9,0. Nanti kita lihat kalau di terjemahan makna dari eh, karena ini bicara tentang pengaruh promosi terhadap penjual, maka hubungannya kalau promosinya naik satu apa 2, apa promosinya naik satu, maka dia akan kenaikannya tuh 2,50 seperti itu ya. Oke. Nah, tugasnya ini bisa kembali perhitungan ini, kemudian ini tugas Bapak Ibu nanti ketika ada soal. Nah, kita contoh yang kedua. Kalau tadi promosi dan penjualan. Nah, kita lihat pengaruh jam belajar terhadap nilai mahasiswa. Ini kalau Bapak Ibu guru. Ya, kita lihat datanya XY juga. X-nya 2, 3, sampai 6 ya. Terus kemudian dijumlahkan kayak tadi ya. Sigma X-nya 20. Ini sama. Jadi saya
Kira tinggal teman-teman membaca bagaimana menempatkannya. Oke. Begitu juga ini, 4,7 berubah setiap kenaikan satu satuan sama. Ini karena bicara pengaruh jam belajar, jadi waktu jam belajar terhadap nilai mahasiswa. Kalau jam belajarnya malas-malasan ya, tidak disiplin ya tentu nilai mahasiswa harusnya anjlok, tidak bagus kan seperti itu. Oke. Terus yang ya, itu sudah ada dua contoh. Mudah-mudahan teman-teman bisa menghitung ya. Saya share soalnya, Bapak Ibu coba kerjakan. Mohon Siap, Pak. Kita ditunggu coba, Pak. soalnya lah. Ah, saya bikin soalnya dulu Pak ya sebentar ya. 5 menit. Oke, Pak. Oke. Yang mau minum ambil kopi di kelas silakan ngambil kopi dulu. Nanti bawa kopi terus kerjakan secara manual ya. Pak Alfonsius kan di rumah sudah ada kopinya jadi aman lah. Aman, Pak, aman.
Oke, baik Bapak Ibu, Pak Alphonse ya, yang di kelas saya kirim itu Oke, siap, soalnya. Pak. Oke, saya kasih waktu 15 menit, tapi kalau 5 menit sudah selesai langsung, Pak, saya sudah selesai. Ya. Siap, Pak. Oke, break. Silakan yang di kelas kerjakan ya. Berusaha semampunya. Ya Pak, Oke, semangat. ya Pak, terima kasih. Apa yang terjadi di sini?
Kalau ada kesulitan bicara ya, yang di kelas ya, masuk di speaker suara kalau ada yang bingung Siapa? ya. Ah. Terus itu Bapak ada sudah kasih bagi kelompok. Yang di kelas ini siapa? Nova Sarce kah? Siapa? Nova sama siapa? Yefri. Ya Pak. Yefri mana Yefri? Ya Pak. Oke. Jadi itu saya sudah bagi kelompok. Yang pertama nanti Pak Alfonsius, toh berdua terus kemudian nanti cek di grup ada toh. Nah, itu dia judul materi bikin seperti itu. Nanti jadi besok mulai presentasi. Tapi sebelum kalian presentasi materinya, pokoknya belajar memahami tapi menjelaskan semampunya aja, nggak usah dimaksakan harus ngerti. Yang penting cara buat materi juga nggak susah ya. Yang penting bisa ada warnet di sana bisa jadi dicobalah. Belajar seperti itu pola kuliahnya ya. Jadi besok nanti kita mulai Pak Alfonsius dulu materinya terkait uji asumsi klasik dan seterusnya. Nanti cara mencari materi sama membuat materi Papa ajarkan pakai ChatGPT ya. Bisa ya? Pak. Siap, Mau Pak. ya? Siap. Iya, Pak. Ah, Ya. ya, supaya supaya Bapak Ibu lebih melanglang buana lah, jangan hanya Bapak saja sampai berbusa seperti ini. Udah selesai kah, Pak Alfon? Masih ini, Pak. Masih Oh, ya. sigma-sigma, Selesaikan Pak. dulu. Kalau sudah selesai, paparkan ya supaya kita ini. Silakan. Ya kita kurang lebih 30 menit lagi kita akhiri lah ya. Mhm. Yang penting kita Ya Pak. paparkan. Ya. Di saat sih gimana bisa? Masih kesulitan ngerjakan ini. Yang regresi sederhana. Soal satu dulu aja lah, nggak usah dua. Sudah dapat A-nya, B-nya sudah dapat. Oke, cari dulu ya. Kalau sudah kita bahas. Ya Kalau Pak. Pak Alfon sampai di mana? Masih X sigma X ya, Pak. Oh, Paling masih. mengerjakan nilai B. Oh, baru mencari B. Oke, siap. Oke. Mainkan.
Sudah selesai soal satu, Pak Alphonse? Belum Pak, sabar Pak. Oke, kalau sudah kabar ya, Bapak stay. Siap Pak.
Izin Pak, Oke, nilai sudah? B dan A sudah dapat ini Pak. Oh, A, B sudah. Sudah Pak. Oke. Soal satu toh. Iya Pak. Nanti soal 2 PR aja ya, soal 2 PR. Oke, yang di ini di kelas gimana sudah mau selesai? Pak, sudah Pak. Sampai di mana? Jeffrey? Pak, mengerjakan Pak. Eh? Masih mengerjakan. Sama Nova sampai di mana Nova? Izin Pak, soal satu sudah Pak. Soal satu selesai. Siap Pak. Oke, sip, mantap. Oke, sekarang Nova dulu. Silakan. Disebut saja, nanti kita cek. Siap Pak. Izin Pak, langsung di jawabannya Pak. Yo, hasilnya berapa?
Izin Pak, hasil hitungan yang B-nya saya dapat 1 Pak, B 1. Oh, B-nya dapat. Sabar, kita lihat dulu. Oke, sabar, sabar. Oke, B-nya satu. B-nya satu. Siap Pak. Oke. B-nya satu. Oke, sekarang sigma X-nya berapa? Sigma X-Y, izin Pak, Sig jumlah keseluruhannya Pak. sigma X berapa? Sigma X dulu. Kita hitung dulu. Kan tabel itu harus dijumlahkan. Siap Iya, Pak. Pak. Sigma X, sigma Y berapa? Sigma X kuadrat, sigma XY. Sama N-nya kan jelas. N-nya 5 toh. Iya, Siap. Pak. Oke. Kita lihat B-nya dapat 1. Oke, benar. Berarti aman. B-nya 1. A-nya? Izin Pak, 3 Pak. 3 Berapa? Pak. 3. Oke. Keren. Sudah paham. Oke, kita cross-check dengan Pak Alphonse. Benarkah? Saya punya salah nih, Pak. Hah? Ternyata. Walaupun dapat A-nya, B-nya berapa? Malah 0,15, Pak. Jadi B-nya 1 kalau yang benar ya. A-nya 3, Pak. Kalau A-nya apa? 15,9. Berarti kayaknya salah penempatan angka itu, Pak. Kayaknya, Pak. Dihitung ulang ya. Siap, Pak, siap. Oke, ya. Terus interpretasinya berarti nilai konstan A 3, berarti jika biaya transportasi tidak ada, harga jual sayur diperkirakan sebesar Rp3.000. Ini narasinya sudah diperjelas. Nanti eh, itu yang soal nomor 2 nanti jadi PR ya, dikerjakan Siap, Pak, ya. siap. Besok Iya, Pak. dijelaskan. Oke, oke. Nah, sekarang saya mau coba eh men-share ya materi bagaimana cara cara menyusun materi ya. Oke, kita lihat cara menyusun materi. Itu saya sudah screenshot bagaimana cara menyusun materinya ya. Sudah lihat kah yang saya share dicek ya, dilihat. Nah, saya coba caranya kita menggunakan ChatGPT ya. Ini nih. Bisa ya. Nah, ini ChatGPT. Ya, ChatGPT yang gratis nggak apa-apa. Cuma kalau yang gratis itu bedanya dengan yang berbayar. Kalau yang berbayar kan nggak ada terbatas ya. Misalnya 5.000 kata. Kalau yang gratis langsung dia nggak mau lagi. Maka kita harus pakai email baru kan, daftar baru. Nah, kalau berbayar nggak ada batasan. Jadi seberapa kalimat pun kita masuk kita mintakan dia nggak ada masalah. Nah, ini caranya bisa kelihatan kah yang di kelas sama Pak Alphonse? Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ini perintahnya yang paling penting. Jadi di perintah ini kalau kita ngetik di ChatGPT, kita harus mengakui diri kita siapa. Nah, karena saya bilang saya mahasiswa, ya dia akan memandu kita dengan versi mahasiswa. Nah, beda lagi dengan dosen. Ya, seperti itu. Makanya yang perlu dilampirkan caranya lihat perhatikan di sininya di atas yang ChatGPT klik yang segitiga itu pilih kalau bisa yang thinking, Pak Alfon, Ya, siap, Pak. ya, yang thinking, jadi supaya dia berpikir mendalam. Ini alat tapi kita bisa kendalikan dengan bahasa kita. Nah ini saya contohkan buat meminta materi yang untuk kelompoknya Pak Alphonse besok ya. Jadi kita upload, kita lampirkan ini daftar presensi kelompok ya, presentasi, kemudian RPS yang saya sudah share, silabus ya, itu saya sudah share. Ada juga CPL kalau mau ditambahkan. Nah, ini dia masih thinking ya. Masih thinking itu berarti dia masih masih mencari. Nah, ini. Saya coba ini kenapa lama sekali, harusnya cepat hasilnya. Biasa gangguan jaringan juga ikut berpengaruh. Nah, ini ternyata dia masih mikir karena dia akan membaca semua ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Ini. Jadi narasi ini nanti kalian ganti judulnya atau yang teman-teman yang Ya, lain. Tapi diperjelas ini posisi kami sebagai mahasiswa semester 2 angkatan 5 mata kuliah ekonomi dan pengambilan keputusan. Nah, dimulai dari penjelasan penguatan konsep. Jadi teori dulu,
baru tambah contoh kasus yang sederhana serta bagaimana cara menyelesaikannya. Dokumen terlampir pendukung seperti itu. Ya. Nah, ini kita nggak boleh ganggu kalau dia sedang berselancar. Jadi biarkan aja dia jalan, nanti kita lihat apa hasilnya, ya. Saya melakukan pekerjaan sekarang lebih banyak dibantu oleh ChatGPT. Ya, ini sangat-sangat membantu. Cuma kami langganan ya, satu bulannya itu 1.250.000 langganannya. Ya, 1.250.000 itu kita royokan. Jadi kita 7 orang. Jadi per bulan kita bayar 156, 7 dosen. Nah ini Pak, kita sudah jadikan ya, langsung dia bentuk PPT. Nah, terus kita, kayaknya ini jangan langsung PPT. Saya mau versi, mohon maaf ya, saya mau versi file Word dulu, dahulu, yang detail dan terstruktur, mudah dijelaskan oleh saya sebagai mahasiswa kepada teman-teman di kelas. Ini bahasanya ya. Jadi promnya yang harus kita perhatikan. Dimulai dengan penjelasan konsep, kemudian ada contoh kasus di Wamena dan cara penyelesaiannya secara manual. Nah, ini Pak Alfon. Jadi karena ini memang kita bisa lihat ini ya hasilnya dia yang sudah dibuat dalam bentuk PPT, sudah terdownload. Tapi kita mau yang Word yang lengkap, makanya kita kirim. Nih, kita minta lagi ke dia. Kita lihat tadi yang kita sudah buat ya. Saya keluar dulu yang dari ChatGPT biar dia mencari dulu. Kita coba buka yang tadi yang di-download. Kita lihat. Oh ini. Ini file PPT yang tadi dibuat sama ChatGPT, kita lihat hasilnya seperti apa. Lumayan juga Pak Alfon, dia 11 slide. Cuma kita harus minta Word-nya karena Word itu lebih ada penjelasannya. Ini hasilnya Siap, Pak. Pak. Ini hasilnya. Keren nggak? Pak Alfon ya. Ini Siap, mantap, Pak. beliau yang buatkan ya. Ini jadi besok Bapak sudah ada materinya. Kalau Bapak mau pakai saya punya, kalau mau pakai sendiri nggak apa-apa. Silakan ya. Tapi saya share ke Bapak nanti bisa saya bilang minta versi yang lain nanti dia buatkan. Nah ini. Nih, iya kan? Iya, Pak, betul. Gampang sekali nih. Uji normalitas. Ini kalau di skripsi akuntansi pasti pakai ini kalau SPSS. Oke, ini contoh kasus sederhana ya. Hasil estimasi ya, penyelesaian kasus. Nah, ya. Jadi begitu supaya teman-teman bisa membuat yang lebih baik lagi ya. Itu contoh. Nah, tapi ini belum selesai tadi ya. Nah, ini dia masih kerja, masih karena permintaannya kita cukup serius. Kita minta file Word. Nah, kita tunggu. Oke, itu baru satu. Nah, nah, kita lihat yang, nah ini dia masih masih bekerja ya ini. Nih, masih analisis file itu. Nah, kalau ketika ada masalah begini, kita harus ini di reset ya biar dia bekerja lagi. Nah, ternyata ini masih analising. Nah, kalau analisis jangan diganggu. Ini apakah masih analisis ya, biarkan aja.
Jadi begitu Pak. Kalau kita, ini Pak, misalnya begitu hasilnya Bapak lihat, ini terlalu sulit, sudah, mohon maaf, ini masih terlalu sulit, tolong ditambah lagi penjelasannya. Dia akan bikinkan, seperti itu ya Oh, hasilnya. siap, Pak. Jadi yang penting itu tergantung perintah kita. Kalau kita merasa sudah cukup, ya udah cukup. Kalau belum, minta lagi. Misalnya saya nggak ngerti di bagian ini, tolong dibuat penjelasan yang lebih sederhana. Dia bikin, ya, gitu. Jadi tergantung perintah perintah kita. Oke, nanti hasilnya akan saya share aja ke Pak Alpon ya. Yang lain caranya Siap. bikinnya gitu ya, teman-teman. Jadi besok untuk Bu Nova sama Yefri, tolong juga seperti itu. Ini kalau PPT-nya udah selesai, cuma saya mau yang penjelasan yang spesifik lewat Word-nya. Nah, ini ternyata masih masih lama ya, karena kita mintanya Word yang eh, terstruktur dan jelas dan lengkap gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, Pak Alpon, Pak Yefri, dan Pak Eden, Bu Nova. Yang satunya Pak siapa ya? Selain Pak Yefri, siapa yang hadir di belakang? Bu Nova. Ya, Pak siapa? Aduh, tidak kedengaran. Eh, nomor berapa? Nomor berapa? Kalau sini nomor berapa? Yang tadi di daftar presentasi nomor berapa namanya? Miat kah? Bukan. Miat Murip yo. Pak Miat Murip bukan. Iya Pak. Bu Nova. Siapa nomor urut 3 Pak misalnya? Niat murid. Oh ya siap. Oke. Oke, nomor 3 ya. Betul, Miat Murid. Oke, Mak. Berarti Miat sama Bu Nova sudah bisa bikin materi bersama ya. Cara cara buat materinya kayak tadi aja di ChatGPT, yang penting judulnya dispesifikan, tapi dilampirkan daftar kelompok dengan silabus dan CPL-nya kayak gitu ya. Siap. Oke ya, Bapak Ibu, sudah ada ya. Saya pikir tadi sudah keren ya, Nova bisa mengerjakan dan hasilnya juga benar. Pak Alpon masih belum hati-hati dalam menghitung tadi. Yang buat kesalahan itu biasa Pak Alfon itu pada saat kita mengalih-alihkan ya, bisa jadi Siap, Pak. Ya. Bapak harusnya diselesaikan dulu yang dalam kurung misalnya, tapi Bapak kalikan dengan yang di luar kurung. Itu biasa berbeda hasilnya. Jadi Siap, Pak. betul-betul Ya. kita harus menghitung hati-hati. Makanya di sini ilmu matematikanya kita pakai. Saya kira gitu ya, ini udah setengah 3 ya, saya kasih bonus 30 menit untuk lebih cepat. Kalian istirahat karena saya jam 3 juga ada mengajar lagi di kelas akuntansi Unia. Terima Siap, kasih Pak. Bapak Ibu yang sudah hadir di kuliah ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti kita sharing informasi di grup ya. Tetap semangat. Kita ketemu kuliah lagi besok. Jadi besok siap-siap Pak Alfon, Bu Nova sama Pak Yefri, tolong buat materinya, kita besok bergiliran. Kalian yang ngomong, saya yang mendengarkan. Terima Siap, kasih. Pak. Selamat sore ya, Sorry, Pak. menjelang selamat siang menjelang sore. Salam ya, sehat selalu, sampai ketemu nanti di Wamena. Insya Allah mungkin kita akan ke Wamena kalau ada ujian proposal, ujian tesis, biasa kami diundang. Kita bisa silaturahmi lah, ketemu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Siap, Paskah Pak. ya buat teman-teman. Makasih, Pak. Siap. Izin bilang Pak Mo, saya sudah selesai, saya pamit ya. Terima kasih. Siap, Pak. Siap.